Nah, kita sudah membahas, workflow dan juga limitasi yang ada di Expo. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtopik berikutnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan instalasi atau melakukan setup Expo di komputer kita. Kita akan langsung masuk ke bagian get started-nya. Di sini, dia bilang bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal, Expo CLI-nya secara global di komputer teman-teman dengan mengetikkan perintah ini, npm install --global expo-cli. Nah, silakan teman-teman jalankan komen ini karena saya sudah menginstal Expo CLI-nya secara global di komputer saya, jadi saya tidak akan merunning komen ini. Kalau teman-teman merasa sudah menginstalnya dan teman-teman mau ngecek apakah Expo-nya itu sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa cek dengan komen atau perintah berikut. Teman-teman silahkan buka terminalnya, lalu ketikkan perintah expo --version. Nanti di sini akan Expo akan mengeluarkan informasi terkait versi berapa yang ada di komputer teman-teman. Nah, kalau misalkan proses instalasi Expo CLI-nya sudah selesai, untuk menginisialisasi project React Native pertama kita, teman-teman bisa menggunakan perintah expo init, lalu nama project yang mau teman-teman buat. Misalnya di sini nama projectnya adalah my project, kita enter. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, beberapa pilihan boilerplate yang bisa kita gunakan. Ada yang blank TypeScript, TypeScript, dan juga minimal. Kita akan pilih ke bagian yang blank karena kita akan memulai aplikasi atau belajar aplikasi React Native-nya ini dari yang scratch atau dari basic. Kita enter, lalu di sini dia akan mendownloadkan project React Native pertama kita. Biasanya ini memakan waktu cukup lama tergantung daripada koneksi teman-teman. Untuk itu saya akan pause recordingnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal atau menginisialisasi project React Native pertama kita. Di sini dia ada menyarankan kita masuk ke root daripada project kita dengan mengetikkan perintah cd my projects. Kita clear, dan kalau teman-teman mau lihat struktur folder daripada project React Native yang kita inisialisasi menggunakan Expo, nah di sini kita lihat seperti ini struktur folder daripada React Native-nya. Nah, lalu untuk menjalankan project React Native pertama kita, teman-teman bisa mengetikkan perintah npm start atau expo start. Nah, di sini kalau misalkan portnya sudah dipakai, dia akan menawarkan port lain atau option port. Kita pilih yes aja. Nanti dia akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 19002 atau 003, tergantung portnya sudah dipakai atau belum. Nah, kalau misalnya Metro Bundler-nya atau kalau misalnya aplikasi kita sudah running, aplikasi React Native kita sudah running, dan kita buka lokal servernya, nanti dia akan membuatkan sebuah Metro Bundler. Nah, ini sebuah Metro Bundler disebutnya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa aja fitur yang ada di Metro Bundler ini. Nah, yang pertama di sini ketika kita merun project React Native pertama kita bisa merunning aplikasi React Native kita dengan menggunakan Android emulator atau Android device gitu. Ini pilihan pertama. Lalu pilihan yang kedua di sini kita bisa merun project React Native kita dengan menggunakan iOS simulator. Dan kita juga bisa merun project React Native kita di web browser, tapi ini sangat tidak disarankan karena ada beberapa komponen atau ada beberapa fitur yang running di website tapi tidak running di device, dan begitu sebaliknya. Maka dari itu saya sangat tidak sarankan untuk merunning project-nya di web ketika development. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki emulator ataupun simulator di komputer teman-teman juga bisa menggunakan device asli
dengan men-scan barcode yang ada di bawah ini dengan bantuan aplikasi Expogo. Silahkan teman-teman download aplikasi Expogo di Play Store ataupun di App Store. Nah, ketika teman-teman meng-scan barcode ini, pastikan connection type-nya ini teman-teman pilih. Kalau misalnya teman-teman pilih LAN, ini teman-teman harus pastikan bahwa device dengan komputer teman-teman harus ada di jaringan yang sama. Harus ada di jaringan yang sama. Atau ketika misalnya device teman-teman atau HP teman-teman tidak ada di jaringan yang sama dengan komputer teman-teman, silakan teman-teman ganti connection-nya ke yang tunnel ini. Nah, ini sekilas tentang Metro Bundler-nya dan gimana cara kita melakukan instalasi dan juga inisialisasi project React Native pertama kita dengan menggunakan Expo. Kalau teman-teman masih bingung terkait setup Android emulator dan juga simulator, nanti kita akan bahas di video berikutnya.